Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hanifuddin Eshum. Saya adalah guru sejarah dan kebudayaan Islam di MTS Ma'arif Darussolihin yang beralamat di Dusun Jograngan, Desa Sumberadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 4 pada LPTK UEIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404130077. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 5 Januari tahun 2026, saya akan berbagi video uji kinerja pembelajaran Project Based Learning untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar sejarah dan kebudayaan Islam dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dibimbing berdoa. Mari teman kelas kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak? Masuk semua? Baik, Pak Irfan coba absen terlebih dahulu. Oke. Oke. Aini Nur Rosyadah, Devinia, Faizah Trihandayani, Hanifah Salsabila, Asna Afifah Fauzia, Maufirah Nur Isnaini, Mira Maulidanur Rahmat, Nauli Aulia Rahmat, Naura Ainul Mahya, Naura Alia Syakira, Rahma Kamila, Revina Amelia Sinta, Romi Ahsani, Safa Fitria Juliati, Siti Aisyah Filiana Zara, Walida Al-Hasana. Alhamdulillah, hadir semua. Hari ini kita akan belajar mengenai strategi dakwah Nabi di Madinah. Tema umumnya dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nanti kita akan mengetahui bagaimana strategi dakwah Nabi di Madinah. Oke, itu ya. Biar semangat, Pak Irfan punya jajar dulu. Kalau Pak Irfan bilang belajar SKI, kalian asik menyenangkan, gitu ya. Oke, kita ulangi. Kita coba dulu. Belajar SKI Asik dan menyenangkan. sekali lagi. Belajar SKI Asik dan menyenangkan. dan lebih semangat sekali lagi. Belajar SKI. Asik dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Mengapa kita harus belajar SKI? Karena kita harus mengetahui peristiwa masa lalu, gitu kan? Untuk diambil hikmahnya, kemudian kita terapkan apa-apa saja yang baik untuk masa depan kita. Betul, oke? Oke, baik. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana nanti suksesnya Nabi Muhammad ketika dakwah di Madinah. Kurang lebih nanti ada 4 atau 5 poin
kita ulas satu persatu. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita apa? Mengetahui strategi dakwah Nabi di Madinah sehingga bisa sukses gitu. Oke. Kemudian Pak, apa sih manfaatnya dari kita mempelajari pelajaran SKI ini atau pelajaran strategi dakwah Nabi di Madinah? Kita nanti jadi tahu apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Belajar apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad. Oke. Ini tema umumnya dakwah Nabi Muhammad di Madinah, tapi yang akan kita pelajari lebih rinci adalah Strategi dakwah Nabi di Madinah. Oke, baik. Lanjut ya. Adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Itu kalian sudah memberikan materinya. Nah, intinya ini. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Betul. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yaitu Sahal dan Sufi. Tapi sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah, itu Nabi Muhammad sudah membangun masjid terlebih dahulu. Namanya Masjid Quba. Jadi pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Quba. Baru kemudian ketika beliau sampai ke Madinah membangun masjid lagi namanya Masjid Nabawi. Semoga besok kita ada rezeki kita bisa menuju Mekah dan Madinah dan bisa berziarah kepada Rasulullah. Membangun masjid. Yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Penting nggak menurut kalian? Penting. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersaudarakan dalam ikatan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin. Oke. Dengan kaum asli penduduk Madinah atau yang disebut sahabat Ansor. Kemudian dengan persaudaraan tersebut Nabi Muhammad telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Jadi kenapa kaum muslimin harus dipersaudarakan? Karena ada dua macam masyarakat. Ini loh. Ada masyarakat Madinah, ada masyarakat Mekah. Jadi dua tempat itu berbeda budaya. Maka itu disatukan oleh Nabi Muhammad. Ya, karena berbeda budaya, tentu berbeda suku, berbeda adat, bukan? Akhirnya mereka dapat dipersaudarakan atau dipersatukan berdasarkan iman dan agama. Itu ya, itu yang kedua. Kenapa penting? Nanti saya akan jelaskan. Sudah Nabi Muhammad menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu adalah piagam perjanjian kesepakatan antara umat Islam diwakili oleh kaum Muhajirin dan Ansor dan umat Yahudi. Supaya apa? Supaya terbentuk masyarakat yang yang damai gitu ya, yang damai tanpa memandang agama. Oke, membangun masjid bagus, betul ya? Yang kedua apa? Mempersaudarakan muslimin, betul nggak? Yang ketiga apa? Melakukan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Yang terakhir apa? Membangun ekonomi masyarakat di Madinah. Oke, baik.
Untuk mengetes pemahaman kalian, Pak Evan akan memberikan soal asesmen yang pertama. Silakan dikerjakan. Nanti yang tidak bisa ditanyakan ke Pak Evan. Ini sudah selesai, boleh dikumpulkan sambil nanti akan cek satu-satu. Membuat mind map atau peta konsep dari materi ajar yang ada di sini. Materi yang sudah kalian pelajari telah tadi dibuat mind map di sini. Itu nggih? Kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Oh, boleh, silakan maju duluan untuk kelompok 2. Silakan maju di sini. Terus di sini. Nah, kita simak ya. Anak-anak, ini kelompok 2 sudah selesai melakukan presentasi, tinggal melakukan presentasi, sudah selesai buat mind map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil webinar kami yang bertema strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Oke, baik. Yang pertama adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Salih dan Suhaib. Pembangunan Masjid Nabawi hanya seluas 70 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Kemudian diperluas menjadi 45 kali 45 meter dan menambah ketinggian 3 meter. Ini mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai pusat dakwah, belajar, pengadilan dan lain sebagainya. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau sahabat Muhajirin dengan kaum asli atau sahabat Ansar. Dengan persaudaraan tersebut, tadi menciptakan persaudaraan baru yaitu berdasarkan iman atau agama. Yang ketiga, menjanjikan dalam dakwah Yahudi dan tidak. Nabi menulis peraturan mulut dengan juga disebutkan binatang dan tidak. Binatang tersebut merupakan bukti negara Islam melayang sebuah waktu tersebut. Binatang ini memuat 7 pasal hasil dari musyawarah kaum Muhajirin. Satu sahabat yang Keempat, membangun ekonomi masyarakat Madinah. Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara seperti berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 2. Menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. 3. Bekerjasama dengan kaum Ansor. Dan yang keempat, membangun pasar ke Madinah. Mengapa dibangunnya ekonomi? Karena kaum Muhajirin rata-rata datang ke Madinah dengan tangan kosong. Karena kondisi tertekan saat perjalanan.
sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, oke, hasilnya bagus sekali ya dari kelompok 2. Nanti selanjutnya kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Itu ya. Oke. Terima kasih setelah Pak Irfan baca, telaah dan mengkoreksi hasil asesmen awal tadi dan hasil presentasi kelompok dan membuat mainan tadi. Pak Irfan bisa menunjukkan bahwa kalian 98% sudah memahami materi mengenai strategi dakwah Nabi Jimadi. Kita semua. Oke, baik. Namun ada beberapa evaluasi terkait presentasi, gitu kan. Yang pertama, presentasi kelompok itu bagian dari public speaking. Ya. Jadi yang belum terbiasa berbicara di depan kelas itu bisa dilatih dengan satu, nggak usah malu, gitu ya. Nggak usah malu. Kedua, yang penting maju, tidak usah takut salah. Yang penting maju aja, takut salah. Nggak usah takut, Pak, kalau nanti maju gimana ya, salah. Kalau nggak usah takut salah. Yang penting belajar berbicara di depan umum itu penting, gitu. Itu juga sebagai soft skill kalian nanti dalam mencari pekerjaan atau menggapai cita-cita. Itu bagian soft skill. Itu oke? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Paham nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Pak Irfan ucapkan terima kasih dan jangan lupa pesan Pak Irfan, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Jadi satu kali lagi, belajar SKI asik dan menyenangkan. Sebelum Pak Irfan tutup, silahkan kalian boleh berkemas-kemas terlebih dahulu. Dirapikan kembali. Materi Anda boleh kalian bawa pulang, boleh kalian bawa pulang untuk belajar. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman kita ambil pelajaran ini, kita berakhir di Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, banyak salahnya. Selama Pak Irfan mengantarkan kegiatan belajar mengajar, Pak Irfan mohon maaf. Pak Irfan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawatna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.